nama gue Agung. Kali ini gue akan membahas tentang penyakit Alzheimer. Untuk sumbernya gue ambil dari buku Patofisiologi volume 2 edisi ke-6 EGC. Alzheimer adalah penyakit yang bersifat degeneratif dan progresif pada otak yang menyebabkan cacat spesifik pada neuron, serta mengakibatkan gangguan memori, berpikir, dan tingkah laku. Untuk etiologinya, yang pertama bisa karena infeksi seperti neurosifilis, tuberkulosis, maupun penyakit virus. Yang kedua, karena gangguan metabolik seperti hipotiroidisme maupun keseimbangan elektrolit. Yang ketiga bisa karena defisiensi zat-zat makanan seperti defisiensi vitamin B12, niacin, maupun tiamin. Yang keempat bisa karena lesi desak ruang seperti hematoma subdural, tumor, maupun abses. Yang kelima bisa karena impak otak. Yang keenam bisa karena zat-zat toksik seperti obat-obatan, alkohol, maupun arsen. Yang ketujuh bisa karena gangguan vaskular seperti emboli cerebral maupun vaskulitis cerebral. Yang lain-lain seperti Parkinson, Wilson, Huntington, depresi, maupun cedera kepala sebelumnya. Untuk patogenesisnya, awalnya merusak saraf-saraf pada bagian otak yang mengatur memori, khususnya pada hipokampus dan struktur yang berhubungan dengannya. Saat sel-sel saraf pada hipokampus tidak berfungsi, terjadi kegagalan daya ingat jangka pendek, yang kemudian dilanjutkan dengan kegagalan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan mudah dan tugas biasa. Kemudian mengenai korteks cerebri, khusus daerah yang mengatur bahasa dan pemikiran, sehingga menurunkan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan, dan timbul perubahan kepribadian, di mana terjadi emosi yang meledak-ledak, gangguan perilaku seperti berjalan tanpa tujuan, dan agitasi mulai timbul, dan lambat laun makin sering seiring dengan perjalanan penyakit. Akhirnya banyak daerah otak yang terlibat, bagian yang atrofi, dan pasien hanya dapat berbaring di tempat tidur, inkontinensia, tidak mampu berinteraksi dengan orang lain, dan hidupnya bergantung pada orang lain. Cepatnya kemunduran fungsi sangat bervariasi antara pasien satu dengan lainnya. Harapan hidup dari awitan gejala hingga kematian berkisar 3-20 tahun, rata-rata 8 tahun. Untuk gambaran klinisnya, yang pertama mengalami pengurangan kapasitas dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, keterbatasan kemampuan untuk mengatasi situasi kompleks dan berpikir abstrak. Yang ketiga, emosi yang labil. Yang keempat, pelupa. Yang kelima, apati. Yang keenam, hilangnya memori terbaru. Dan yang ketujuh, perilaku pasien menjadi lebih tidak menentu dan aneh, dan kecenderungan sering berkelana dan marah yang meledak-ledak. Pada stadium akhir, kemampuan pasien menjadi terbatas dan tidak mampu untuk mengurusi kebutuhan dasarnya, bahkan untuk mengenali anggota keluarganya. Untuk terapinya diperlukan dukungan keluarga, keterlibatan pasien dan keluarga, serta dapat diberi obat penenang dan antidepresan untuk menangani perilaku pasien. Itu bahasan kita tentang penyakit Alzheimer. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan salam hidup sehat.